Hai, nama Hai. saya Theo. Saya merupakan dosen dari Universitas Ciputra dan sekarang saya lebih berfokus untuk ngajar di Pascasarjana, terutama untuk program jarak jauh. Dan saya biasanya nih ngajarnya di Strategic Management dan Marketing. Oke. Halo, saya dengan Iranta. Saya juga salah satu dosen di International Business Management. Dan kalau untuk saat ini saya banyak mengajar di mata kuliah yang berkaitan dengan digital business. Tapi sebenarnya background saya marketing sih. Tetot, tidak setuju. Setuju? Setuju tuh gimana kalau setuju? Setuju tuh gini, oh gini. Tidak setuju. No. Mematikan bisnis lama itu konvensional maksudnya? Enggak, no. Enggak juga sih, tergantung. Tapi pada kenyataannya iya. Gimana? Enggak lah. Enggak. Sangat enggak. Setuju. 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 Yang ini Tergantung. ya dan tidak. Saya harus jawab ya dan tidak. Tergantung. Ya, tergantung. No. 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 Belum. Karena gini, transformasi digital itu perlu satu literasi digital yang sangat-sangat baik. Oke, sedangkan UMKM kita itu belum memiliki literasi digital. Jadi mereka harus paham dulu arti digitalisasi, bagaimana prosesnya, bagaimana mereka melakukan planning secara digital, baru mereka siap untuk melakukan yang namanya bisnis digital. Tanpa itu, ya sama aja kayak kita jualan tapi by IG, by TikTok. Ya itu itu hanya sebagian kecil dari bisnis digital sih. Jadi kalau kita mau ngomong bisnis digital in overall, ya kita harus paham dulu bagaimana kita memiliki dasar-dasar digitalisasi yang baik segala macam seperti itu. Ya mungkin menambahkan aja sih. Jadi kalau saya setuju dengan pendapatnya Pak Theo ya. Apalagi kalau kita lihat UKM di Indonesia ini kan sebenarnya secara sumber daya manusianya mungkin masih sangat-sangat kurang gitu loh. Jadi untuk ngomongin tentang literasi digital juga masih sangat-sangat terbatas buat mereka. Kemudian yang kedua mungkin infrastruktur yang ada di Indonesia itu mungkin belum begitu memadai. Kalau kita ngomongin tentang internet aja ya, basic banget kan yang harus dibutuhkan untuk melakukan transformasi digital itu masih belum merata di Indonesia. Jadi ya sepertinya emang belum siap gitu. Enggak juga, tergantung gitu. Definisi bisnis digital ini apa dulu? Kalau misalnya kita lihat sekarang memang banyak Gen Z yang kalau kalian lihat mungkin jualan di TikTok, memanfaatkan teknologi. Nah, kalau kalau bisnis digital itu cuman sebatas kita jualan lewat sosial media gitu, menurut saya itu nggak bisa dibilang bisnis digital sih gitu. Apa dulu nih bisnis digital? Kalau misalnya kita ngomongin bisnis digital itu yang basicnya tech misalnya, yang paling cocok buat Gen Z kayaknya nggak juga sih. Banyak kok bisnis-bisnis lain yang saya rasa bisa dieksplor oleh Gen Z. Setuju. Jadi nggak semuanya Gen Z itu harus ke bisnis digital. Kenapa? Karena kita harus paham dulu gitu ya teman-teman terkait istilah digitalization dan digitization. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau teman-teman bilang saya mau jualan, katalog saya menggunakan katalog digital, oke? Well, saya tidak merasa bahwa itu adalah bisnis digital gitu loh. It's just how to digitize your catalog into
something yang non fisik kan gitu ya. Nah, sehingga konseptual atau definisi bisnis digital itu harus clear dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu teman-teman pahami bahwa bisnis konvensional juga nggak jelek-jelek banget gitu loh. Ya kan? Ada banyak yang survive di bisnis konvensional gitu. Tapi kembali lagi ya, bahwa proses digitalisasi itu penting. Oke, literasi digital itu penting. Kenapa? Supaya teman-teman Gen Z terutama itu punya basic yang jelas. Apa sih digital marketing? Apa sih digital bisnis? Sehingga kalau kedepannya saya mau doing a digital business, saya tahu harus mulai dari mana sampai apa yang akan saya dapatkan nantinya. Oh enggak. Bisnis konvensional itu pasti selalu ada. Karena kalau kita lihat ya, bisnis konvensional itu sudah ada dari zaman ya dahulu kala lah. Mulai dari proses barter sampai sekarang gitu ya. Dan itu akan tetap ada. Nah, cuman saya akan bilang bisnis konvensional akan beradaptasi dengan dunia digital. Sehingga mereka akan bisa jalan berbarengan. Tapi bukan berarti itu meniadakan konsep konvensional secara abis, tuh nggak mungkin. Ya setuju sih, karena nggak mungkin semua bisnis itu jadi bisnis digital ya Pak Theo ya. Apalagi kalau di Indonesia kita ngomongin sedikit tentang consumer behavior-nya, benar nggak? Paling gampang itu kalau misalnya orang mau belanja deh gitu kan, kalian belanja di online sama di retail itu kan masih konvensional, benar nggak? Betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri kalian ke mall itu kan bukan cuma buat belanja barang, it's a part of entertainment gitu. Jadi untuk kedepannya kalau dibilang konvensional itu bakalan mati atau nggak mungkin. Jadi lebih kepada bagaimana sebenarnya bisnis itu nanti akan memanfaatkan digital gitu, digital untuk bisa tetap keep up dengan perkembangan zaman. Ya, synchronize lah. Betul sekali. Nah, kalau di kita, karena kan kita institusi pendidikan ya, maka peran dari institusi pendidikan dalam menanamkan proses literasi digital itu menjadi penting. Jadi kita bisa lihat ada beberapa kampus gitu ya, atau universitas atau lembaga pendidikan tinggi yang memang mulai masuk ke arah-arah digital bisnis lah. Oke, peminatan, mulai dari peminatan digital, kemudian nanti ada mata kuliah digital dan segala macam. Nah, itu merupakan satu proses ya untuk menanamkan pengetahuan terkait hal-hal yang berbau digital. Nah, itu penting. Nah, cuman yang menjadi kendala di sini adalah apakah teman-teman itu menyikapi hal ini dengan serius gitu loh. Ya, karena ketika teman-teman menganggap bahwa going digital itu ya cuman ya apa sih, playing Instagram, kemudian saya bisa promo lewat Instagram, kemudian saya bisa tahu reach-nya berapa, convert-nya berapa, it means that saya sudah melakukan digital business. Saya kok tidak merasa sesimpel itu ya gitu, karena yang kita sebut dengan literasi digital atau pengetahuan tentang digitalisasi itu harus dimulai dari satu, planningnya secara digital seperti apa, tetap bagaimana kita menghitung costing dan lain-lain, itu juga harus kita perhitungkan gitu loh. Nah, sehingga dengan menerapkan planning yang tepat, let's say kalau saya punya bisnis ada 30 days of planningnya seperti apa ya, sehingga itu akan bisa menjadi satu struktur bisnis digital yang lebih terarah gitu. Jadi doing digital business itu bukan hanya oke, aku jualan lewat TikTok, oke, aku jualan lewat Tokped, Shopee dan whatsoever gitu. Itu bukan digital business, itu hanya jualan. Tapi ketika kita berbicara digital business, dari A sampai Z itu harus terdigitalisasi. Ya kayaknya udah lengkap ya dikasih tahu Pak. Intinya tuh kalau ngomongin tentang SDM, buat saya itu ya kalau ngomongin SDM semua dimulai dari edukasi, pendidikan gitu. Jadi kalau mau sumber daya manusianya bagus, benar-benar nanti ke depan mungkin 2045 ya. Jadi ya memang kualitas pendidikannya kita mungkin nggak bisa juga belajar tentang digital itu nanti di universitas, dari
dari apa namanya, dari sebelum-sebelumnya mungkin juga udah harus mulai dimasukkan di dalam kurikulum gitu ya, di kurikulum di sekolah terkait dengan apa namanya digital. Jadi benar-benar literasi digital itu benar-benar sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan, dan anak-anak itu sudah paham gitu dari mereka masih usia yang ya usia dini gitu. Ya, dan satu lagi. Anak-anak zaman sekarang, terutama Gen Z dan Alpha, oke, mereka harus belajar bagaimana mereka memonetisasi ya dengan kontekstual digital mereka. Let's say, teman-teman sekarang zaman-zaman kecil gitu ya, anak-anak TK sekarang udah megangnya iPad gitu kan. Kemudian mereka punya ekskul masing-masing di sekolah masing-masing tuh ada ekskulnya, ada yang desain lah segala macam. Nah, artinya mereka harus diajarkan sejak dini untuk bagaimana itu bisa jadi duit sebenarnya. Ya kan, dengan anak-anak kecil desain yang bagus segala macam, nanti desainnya itu dipajang dulu deh di papan-papan sekolah, kemudian diberikan penghargaan. Oke, nah dari situ pelan-pelan mereka diberikan rasa bahwa desainku ini bisa loh becoming something gitu ya. Kemudian mulai nanti ada sayembara desain apa, mereka diikut sertakan, kemudian nanti akan ada hadiahnya segala macam. Itu harus ditata sejak sekarang gitu loh. Itu bagian kecil dari bagaimana mereka diajarkan untuk memonetisasi kemampuan mereka. Itu kalau dari desain, belum nanti dari bisnis-bisnis yang lain gitu loh. So, e-sport aja sekarang kan diduitin kan. Ya kan, bagaimana teman-teman belajar main ML lah, push rank segala macam. Ya kalau cuma push rank mah saya juga bisa push rank gitu kan. Tapi kan coba sekarang bagaimana itu jadi sesuatu yang menguntungkan buat teman-teman. Saya lebih ke konvensional dulu. Karena teman-teman harus paham dulu, mekanisme di konvensional tuh ada apa dulu sih? Dasarnya tuh apa? Kemudian nanti pelan-pelan kita sisipkan digital. Pelan-pelan. Nah, tapi for starting bisnis, saya selalu mulai dari sesuatu yang konvensional dulu. Oke. Kenapa? Satu, teman-teman itu harus tahu planning awal gimana. Raw materialnya saya dapetinnya gimana. Pendaftarannya, pengelolaannya, kemudian sampai ini bisa masuk ke proses itu gimana. Oke. Nanti kalau teman-teman sudah khatam, sudah paham, sudah sangat-sangat expert di sana, yuk kita going digital, kita upscale seperti itu. Nah, teman-teman akan paham di situ. Karena kalau teman-teman langsung going digital tanpa teman-teman tahu dasarnya, kok kayaknya berat ya. Oke, kalau saya sebenarnya balik lagi sih, kalau misalnya mereka punya resource yang cukup, dan menurut saya ya kalau misalnya mereka sudah punya pemahaman yang tadi Pak Theo sampaikan, dan mereka misalnya didukung dengan misalnya mereka punya network yang oke, misalnya, terus kemudian backingan misalnya untuk mereka create satu digital bisnis yang menurut saya itu akan sangat butuh resource yang sangat besar gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka udah punya semua itu ya why not gitu. Tapi harus benar-benar istilahnya ya bisnis konvensionalnya itu harus benar-benar mereka pahami ya Pak. Iya, mereka harus paham juga. Konsep dasar berbisnis ya kan? Gitu sebelum ngomongin tentang digital things. gitu.